Hai guys, good morning. Sekarang udah jam 2.40 from Bali. Jadi nanti aku ada acara, jadi bangunnya pagi hari ini. Nah, pernah gak sih kalian itu merasa hampa atau kosong ketika menjalani suatu hal atau hari? Nah, hal ini sebenarnya karena kita kurang merasakan apa yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya hidup kita itu sudah amat cukup dan amat mampu, dan apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah jawaban dari manifestasi yang kamu inginkan atau kehidupan yang kamu rasakan. Jadi energi yang kamu rasakan itu adalah kehidupan yang sedang kamu jalani. Oke, aku akan jelasin dulu. Journaling itu menulis rasa syukur atau perasaan kamu di hari itu, atau juga boleh perasaan-perasaan kamu yang kamu pendam atau unek-unek kamu bisa juga ditulis di jurnal. Jadi kita ngerasa kayak udah ngeluarin semuanya gitu dalam bentuk tulisan. Aku nyesel banget baru tahu teori atau mengenal yang namanya journaling. Kalau aku tahu dari dulu waktu SMA, itu pasti bakal berpengaruh banget sama gimana aku bisa ngontrol emosi sampai di titik aku kuliah sekarang. Kalian tahu aku sudah berhasil journaling dengan buku 1, 2, 3, 4, 5 buku. Habis aku journaling, dan ini dia pengaruh yang aku rasakan setelah journaling. Yang pertama, kalian akan merasa yakin dan percaya diri untuk dapat mencapai target harian kalian. Kalian pasti punya rencana di setiap harinya, entah misalkan setiap hari ini itu bisa menyelesaikan tugas A, terus bisa olahraga, atau misalkan bisa selesai baca buku ini, atau presentasi apa gitu. Nah, kalau misalkan kalian menulis jurnal kalian, perasaan kalian itu di baru bangun, kalian akan merasakan kayak, wih, aku udah mendorong gitu diriku mampu menyelesaikan ini di hari itu. Tapi kalian juga harus siap ketika target itu tidak terjadi. It's okay, karena apapun yang kita rencanakan itu tidak semuanya dapat tercapai, dan itu pasti ada alasannya kenapa tidak tercapai. Jadi dengan menulis jurnal setiap paginya, aku saranin memang pagi-pagi ya, karena kondisi kita itu kan masih netral, masih kayak baru bangun fresh. Aku saranin banget juga baru bangun jangan langsung cek HP, notifikasi, buka sosmed, tapi kalian bisa minum dan ambil buku jurnal kalian, terus langsung nulis. Oh ya, journaling itu sangat bagus kalau misalkan kalian itu tulis ya, bukan ketik atau misalkan nulis di pakai device gitu. Karena menurut aku kalau misalkan kalian nulis pakai buku itu lebih terasa, entah pegang pulpennya. Jadi dengan menulis di buku dan pulpen itu, rasanya itu mendorong kita untuk berpikir mengenai diri kita gitu, melambat, ataupun kita merasakan goresan dari si kertas itu. Ya kalian ngerti lah ya. Yang kedua, menetralkan pikiran. Tadi aku udah bilang, di pagi hari itu saran aku jangan langsung ambil HP atau cek notifikasi, tapi kalian harus mengenal diri kalian. Cinta Laura itu aku pernah denger podcast dia, dan beliau mengatakan bahwa pagi-pagi dia selalu melakukan stretching. Tokoh sukses Cinta Laura aja itu memberikan morning ritualnya dengan cara dia baru bangun itu langsung tidak cek notifikasi, agar dia bisa merasakan dirinya dia, entah dia minum air, terus habis itu minum air lemon katanya, terus juga dia stretching untuk bisa merasakan keheningan pagi itu. Dan ya aku setuju banget sih, di pagi hari itu memang kondisi kita itu baru bangun kan masih kosong banget, netral gitu. Kita berilah asupan ke diri kita dengan afirmasi, mengeluarkan semua yang ada di pikiran kita, agar di hari itu kita merasa kayak, wah aku siap nih hari ini, karena
unek-uneknya itu sudah nggak muncul lagi ketika kita menjalani hari-hari itu. Tapi ini baru bangun langsung ngonten, lucu banget sih. Cuman tadi aku udah minum air dan journaling juga. Yang ketiga yaitu adalah self-awareness. Jadi kalau kita journaling, kita akan bisa menulis cara melambat gitu. Kita akan merasakan diri kita, apa yang kita rasakan, apa unek-unek kita, apa yang kita syukuri akhir-akhir ini. Kayak kita akan merasa lebih tahu tentang diri kita gitu. Dan ketika menjalani hari itu kita bisa mengontrol diri kita, karena di awal tadi kita baru bangun, kita sudah berusaha untuk memberikan batasan di hari itu gitu. Nah contoh misalkan kita nulis, aku lagi kesel banget sama Citra gitu. Nah tiba-tiba di hari itu kita ketemu Citra gitu. Nah kita akan bisa ngerasa kayak oke, aku udah nulis nih tadi pagi, jadi udah keluar lah ya, dan kita bisa lebih nggak ke-trigger atau marah. Jadi aku pernah dapat satu contoh nih ya. Jadi di tempat itu, di sebuah tempat yang aku sedang, di mana aku berada itu lagi ada suatu masalah. Nah aku sebenarnya juga ke-trigger nih sama orang ini, dan memang si orang ini juga men-trigger orang-orang di sekitar sana. Akhirnya aku tuh kayak tulis lah di diary, diary di jurnal, aku nulis lah, aduh kenapa ya nih orang tuh kayak gini, kenapa dia bisa kayak gini, aku tulis, tapi aku simpen sendiri. Nah satu ketika senior aku tuh ngomong kayak gini, kenapa ya Citra ini ketika, Citra itu aku ya ketika orang-orang lagi kesel sama si seseorang yang dikeselin, yang kayak public enemy ini, tapi aku itu selalu tidak ikut atau tidak nimbrung dengan obrolan itu. Dan aku selalu ketika ditanya gimana perasaanmu Citra dengan orang ini, kayak aku selalu jawab aku nggak merasa sih, aku nggak tahu, karena aku tahu kalau misalkan aku ngejelasin apa yang aku rasain juga, itu bisa jadi bumerang. Ya kalian ngerti lah maksud aku. Jadi kita ketika dalam suatu tempat kita kesel sama orang, ya udah simpen sendiri, jangan digosipin, karena itu bisa juga jadi bumerang kita, dan kita cari rasa aman juga ya. Kita bisa curhat sama orang yang memang benar-benar dekat. Kalau misalkan terganggu kayak kakak kita, keluarga kita, jangan kita jadiin sebuah topik dalam circle gitu. Takutnya nanti itu jadi bumerang, atau kayak kemarin si Citra ngomongin lo gitu. Jadi big no banget untuk ngomongin orang, dan itu juga memberikan citra yang baik kepada diri aku. Kayak misalkan aku dibilang orangnya netral, dan juga ya kalau Citra beda lah, susah kalau misalkan diajak ngomongin gitu. Sebenarnya aku bisa kok ngomongin orang, tapi bisa juga tahu batasan. Jadi nggak munafik lah ya kalau misalkan diajak gosip. Yang terakhir adalah merasa cukup dan tidak membandingkan. Kalian pernah nggak, kalian tuh bangga banget sama diri kalian, kayak kalian hari ini tuh akhirnya aku bisa bangun pagi bla 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 segala macem, dan kalian kayak ngerasa happy aja. Tapi tiba-tiba kalian melihat orang yang more than you, entah skill atau apa yang kalian impikan ada di orang lain, terus kalian ngerasa kapan ya aku bisa ada di hal itu. Sebenarnya itu wajar aja dan manusiawi ya, alamiah dilakukan, alamiah dirasakan oleh orang-orang. Tapi dengan journaling aku merasa lebih cukup, dan aku merasa sangat amat bersyukur dengan apa yang ada di depan mataku saat ini. Dulu waktu SMA, waktu kelas 1 atau kelas 2 gitu, aku merasa kayak ketika aku melihat orang yang lebih dari aku membandingkan gitu. Tapi di masa kuliah ini, ketika aku rutin untuk journaling, aku ngerasa kayak banyak loh yang ada di depan mataku yang bisa aku syukuri. Aku masih bisa kumpul sama keluarga, aku masih bisa menjalani pendidikanku dengan baik, aku banyak mendapatkan kesempatan, dan itu yang aku rasain setelah journaling. Nggak
ngerasa kurang, karena apa yang aku dapat sekarang aja itu udah cukup dan aku happy banget. Oke guys, that's it. Itu dia pengaruh aku journaling selama ini sampai habis 5 buku. Sebenarnya ini adalah buku di tahun 2025. Di tahun 2025. Di tahun 2024 kemarin itu juga aku journaling. Oke guys, ini masker aku udah kering. Aku mau bilas dulu. Thank you for watching this video. See you to the next video. Bye bye.